2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? You keep going on. You and I, we've been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can save you and I. We got each other, we conquer this. You and I. Kalian pasti sudah tidak asing dengan cabang olahraga renang, bukan? Renang adalah olahraga yang menguji kecepatan dan daya tahan aerobik atlet, menuntut kinerja optimal dari otot jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Apa saja sih makanan yang biasa dimakan para atlet renang? Atlet renang, serupa dengan manusia pada umumnya, mengonsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan cairan dalam jumlah lebih banyak. Selama latihan intens, atlet mengonsumsi menu tambahan seperti buah, sayur, kacang, pasta, dan karbohidrat kompleks. Tantangan umum dalam penyediaan makanan adalah menu yang membosankan, yang dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan risiko kekurangan gizi pada atlet. Eat roll merupakan kudapan pembuka berbahan dasar sayuran seperti wortel, kol ungu, jagung pipil, edamame, tauge, dipadukan dengan tongkol suwir kemangi, dan diberi saus wijen sangrai yang dibalut dengan rice paper. Dabo taco adalah salah satu makanan entry yang disajikan setelah makanan pembuka. Terdiri dari kulit taco yang berbahan dasar tepung terigu dengan substitusi tepung kedelai yang kaya akan protein. Untuk isiannya menggunakan daging giling dengan bumbu bolognese ditambah dengan potongan tomat dan bawang bombay serta keju parut sebagai topping. Shimura dengan mengusung tema makanan Indonesia ke dalam makanan khas Jepang yaitu sushi. Shimura dibuat dengan bahan dasar nori, nasi, wortel, tomat, timun, alpukat, telur, selada, dan tak lupa semur daging sebagai tanda makanan khas Indonesia. Pudoko merupakan dessert atau makanan penutup yang terbuat dari agar-agar, buah kurma, susu putih UHT, dan madu. Dipadukan dengan menggunakan packaging pudot atau puding sedot sehingga lebih praktis dalam mengonsumsinya. Mereka harus tahu deh, Kere. Lihat tak, ada dayung loh juara 2. Wow, keren banget kan? Wah, dengan catatan waktu 2 menit 9,165 detik kalah. Mereka kok kuat ya? Kebutuhan gizi untuk mereka apa aja sih? Gimana kalau kita cari tahu? Setuju, boleh.
Dayung merupakan salah satu cabang olahraga akuatik menggunakan media perahu dan dayung. Olahraga ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok untuk membawa perahu sejauh kurang lebih 2 km. Dayung termasuk jenis olahraga daya tahan atau endurance, sehingga dalam pelaksanaannya atlet dayung menggunakan sistem energi aerobik. Dalam sistem energi aerobik, zat gizi yang dominan dibutuhkan adalah karbohidrat dan lemak. Walaupun begitu, protein tetap dibutuhkan dalam fase persiapan untuk meningkatkan massa otot dan setelah pertandingan untuk membantu mempercepat recovery tubuh. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love. Every black boy needs a little love. If you put it down. Inilah produk inovasi kami untuk mendukung kebutuhan gizi atlet dayung. He get it up, pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Behind every gangster, shot is solid, that got his back. You know who to come to every time the world handle him bad. The one he call first, but still he always put it last. I'm pouring. Itulah produk inovasi kami untuk menunjang kebutuhan gizi atlet dayung. Penuhi gizimu, raih prestasimu. For you niggas ain't got no bread but trying to be. Being black in America is the hardest thing to be. Every thug need a little love too, baby, how about me? Told her don't call me the sneak, cause I spend a lot of money. I put her down the greatest, baby. Are you ready? Kenalin, aku Agnes sebagai nutrisionis di sini. Aku ingin jelaskan tentang apa sih itu boxing. Jadi atlet boxing merupakan suatu cabang olahraga di mana dia melibatkan dua orang dengan berat badan setara untuk saling bertanding. Atlet boxing membutuhkan dan juga mengandalkan kekuatan otot. Maka dari itu, atlet boxing di sini membutuhkan asupan protein dan juga serat yang tinggi. Saya rekomendasikan contoh makanan apa saja yang dapat mendukung performa atlet boxing. Chicken mentai atau cemen. Cemen merupakan olahan daging ayam yang dihaluskan kemudian diberi tambahan wortel dan jamur yang dibalut dengan tepung roti. Cemen disajikan dengan saus mentai di atasnya beserta dengan paprika. Puding telur atlet atau pelet. Pelet merupakan adonan telur dan susu low fat yang dikukus dengan tambahan bahan pelengkap lain seperti jamur, brokoli, dan udang yang bertujuan untuk menambah kandungan zat gizi yang ditujukan kepada atlet boxing. Onigiri merah isi tuna atau omet. Omet merupakan modifikasi makanan khas Jepang dengan mengganti nasi putih menjadi nasi merah yang berisi tuna, kubis, dan jamur kancing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atlet boxing dengan kandungan tinggi protein, tinggi serat, vitamin, dan juga mineral. Apple cinnamon spice tea. Apple cinnamon spice tea merupakan minuman tinggi antioksidan yang berbahan dasar teh hitam dan dimasak bersama dengan potongan apel, cengkeh, dan kayu manis. Disajikan bersama madu murni dan perasan lemon sebagai pengganti gula pasir. Karate. Olahraga karate berasal dari Jepang yang terinspirasi dari seni bela diri Cina, yaitu Kenpo. Karate didefinisikan sebagai olahraga bela diri
yang menitikberatkan serangan pada ketepatan tendangan dan pukulan tanpa alat. Apa saja sih asupan yang dibutuhkan bagi atlet karate? Yang pertama, ada lemak tak jenuh yang berfungsi untuk penyerapan vitamin dan mineral. Kedua, makanan tinggi serat yang baik untuk pencernaan atlet. Alfish berisi macam-macam sayuran, potongan alpukat, dan ikan yang telah dimarinasi dan di oven dengan dressing sauce. Alfish bermanfaat menjaga kesehatan jantung dan ginjal serta menurunkan kadar kolesterol. Muffin brokoli dengan bahan dasar tepung terigu dan telur yang berisikan brokoli, ayam, serta tahu bermanfaat membatasi kerusakan otot yang memungkinkan atlet menahan latihan berkepanjangan dengan mengurangi kelelahan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Main course merupakan gabungan dari 3 jenis rangkaian, yaitu nasi putih yang dicampur sari buah bit, sayuran terdiri dari buncis, wortel, jagung manis, dan saus paprika, serta rolade dengan isi ayam, tempe, dan jamur. Pijalu soy terbuat dari pensubstitusian antara ubi jalar ungu dan tepung dalam pembuatan kulit pie-nya dengan fla yang terbuat dari susu kedelai. Pijalu soy ini mengandung tinggi antioksidan yang dapat menurunkan kadar stres oksidatif serta meningkatkan daya tahan otot bagi atlet karate. I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Lebaran makan ketupat. Cakep. Makan ketupat di rumah Aji. Cakep. Jika ingin tubuh sehat dan kuat, cakep. Harus makan makanan bergizi. Eits, tunggu dulu. Emangnya atlet boleh makan sembarangan? Nah, kenalin, dia adalah atlet sepak bola. Atlet sepak bola membutuhkan daya tahan fisik yang tinggi untuk melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu 90 menit tanpa mengalami kelelahan. Dan tidak jarang pula, pada saat latihan di lapangan, atlet dapat mengalami cedera. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan atlet tersebut bisa mengalami cedera? Seorang atlet sepak bola harus mempunyai daya tahan fisik yang baik, maka perlu diperhatikan porsi latihannya dan kecukupan energi untuk mendukung performa pada saat latihan maupun pertandingan. Berikut ada beberapa rekomendasi makanan pendamping untuk atlet sepak bola. Shrimp pepper nori atau sanori merupakan appetizer yang berisikan udang dan memiliki pelengkap wortel, jagung manis, dan daun bawang yang beralaskan rumput laut. Isian udang dan sayuran yang merupakan sumber protein memiliki kandungan lemak yang rendah, kaya akan vitamin, mineral, dan memiliki kandungan antioksidan, maka sanori sangat cocok untuk dikonsumsi oleh atlet. Makanan selanjutnya ada makaroni tahu skutel atau matastel, yaitu makanan entry, makaroni yang dipanggang dan ditambahkan isian tahu,
wortel, bawang bombay, dan topping keju mozzarella yang meleleh saat dipanggang. Bahan dari Matastel mengandung protein yang baik untuk mendukung pertumbuhan otot atlet, dan pengurangan tepung pada produk ini berfungsi untuk mengontrol respon insulin pada tubuh atlet. Untuk main course ada cassava beef roll atau cassavroll yang berbahan dasar singkong yang dihaluskan, kemudian di dalamnya diisi dengan daun singkong rebus dan daging giling yang telah dibumbui saus padang. Cassavroll sangat cocok dikonsumsi oleh atlet karena mengandung zat besi dan protein yang dapat memproduksi energi yang dihasilkan pada saat latihan rutin. Untuk dessert ada coklat cappuccino strawberry freeze atau choco berries, yaitu biskuit yang dihancurkan lalu dicampur dengan potongan buah strawberry dan dilapisi dark coklat yang dilelehkan bersama cappuccino. Choco berries cocok untuk dikonsumsi oleh atlet karena kaya akan vitamin C dan antioksidan. Selain itu, kandungan flavonol yang ada dapat meningkatkan ketersediaan oksigen atlet selama latihan. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi makanan-makanan yang direkomendasikan dan hindari makanan-makanan yang tinggi lemak jenuh seperti gorengan, dan pastinya tetap jaga cairan dalam tubuh agar tidak mengalami dehidrasi. Ternyata atlet tersebut cedera karena mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, yaitu gorengan, dan mengabaikan saran dari ahli gizi. Nah, kira-kira apa ya konsekuensi yang bisa terjadi? Kalau begitu, dikarenakan kaki kamu cedera, jadi untuk pertandingan besok kamu tidak bisa ikut. Bola basket merupakan permainan beregu dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 5 orang dengan tujuan untuk memasukkan bola ke dalam ring lawan. Atlet basket membutuhkan makanan yang bergizi untuk mendukung kinerja fisik, memberikan energi, mempercepat pemulihan, dan menjaga tubuh dalam kondisi optimal. Ini bisa, ini. Coba nih kamu lihat highlight kita dengan kamu yang kemarin. Jika dilihat dari highlight ini, sepertinya performa kamu mengalami penurunan. Kira-kira kamu ada masalah apa? Oh, kurang tahu juga sih, Pak. Apa coba konsultasi ke ahli gizi ya? Bentar ya, saya coba hitung. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Coach Villa. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini loh Bu, ada saya sedang mengalami penurunan performa. Oh begitu, kira-kira bisa dijelaskan lebih rinci ya Coach? Oh, untuk lebih jelasnya saya kurang tahu Ibu. Kemungkinan karena atlet saya ini pola makannya kurang baik. Baik, bisa langsung menemui saya untuk konsultasi ya Coach Villa. Oh baik Bu, apakah Ibu dapat ditemui jam 12 nanti? Bisa Coach Villa, dengan senang hati. Oh baik, terima kasih Ibu, selamat pagi. Kembali kasih Coach Villa, selamat pagi. Miss Nisa, ya, setelah ini kita akan konsultasi ke ahli gizi untuk memperbaiki pola makanmu yang tadi kamu mengalami masalah. Wah, nanti pasti aku nggak bisa makan junk food lagi dong. Nggak usah deh Coach, kayaknya nanti habis ini saya langsung perbaiki pola makan saya sendiri aja di rumah. Jangan gitu, ini juga untuk perbaikan performamu nanti. Jadi Coach, makasih. Mau pulang aja langsung. Ikut ke sana. Enggak Coach, pulang aja Coach. Jangan. Ada acara Coach. Sudah saya pesan.
Ayo masuk. Selamat siang, Coach Villa. Selamat duduk. Selamat siang, terima kasih. Nah, biar enak nih ngobrolnya. Ya Ibu, ini hasil yang saya ceritakan tadi. Oh ini, kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya? Misal, setelah saya cek hasilnya, ternyata asupan nutrisi Kak Nisa sebagai seorang atlet basket masih belum terpenuhi nih. Kak Nisa suka makan junk food ya? Wah iya benar, adik saya ini sering membawa junk food saat latihan. Nah, itu salah satu penyebab performa Kak Nisa jadi turun. Tuh, dengerin. Terus kalau kayak gitu solusinya apa ya, Bu? Tentang Coach Villa dan Kak Nisa, saya punya rekomendasi menu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Kak Nisa sebagai atlet basket nih. Ball Bites adalah produk bola tahu dan daging ayam yang disuir lalu ditambahkan wortel dan daun bawang. Produk ini baik untuk atlet basket karena memiliki keunggulan, yaitu rendah lemak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung dan mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan umum dan kinerja atlet. Crackit merupakan slice roti dengan topping udang, ayam, dan beberapa sayuran dengan sentuhan akhir keju leleh. Produk ini merupakan makanan penggugah selera yang tinggi energi dan rendah serat yang pastinya baik untuk atlet. Burrito Solo merupakan produk hidangan main course hasil perpaduan makanan khas Meksiko dan Jawa Tengah yang mengandung zat gizi yang baik untuk atlet basket, di mana tortilla gandum dan potato stick sebagai sumber karbohidrat, protein hewani dari daging sapi dan telur, vitamin mineral dari selada, buncis, dan wortel, dan tak lupa Solo Paste yang merupakan hasil modifikasi dari kuah selat Solo yang biasa kita jumpai. Drink Jelly Copine adalah produk minuman isotonik berbahan dasar air kelapa dan sari nanas yang diolah menjadi jelly. Keunggulan produk ini yaitu tinggi energi dan tinggi mineral yang bertujuan untuk mengembalikan cairan atau ion-ion yang hilang pada tubuh saat latihan maupun pertandingan. Oh, ternyata makanan yang direkomendasikan oleh ahli gizi nggak seburuk itu ya. Permainan hoki adalah salah satu cabang olahraga permainan stop and go dengan bantuan alat berupa stick dan bola serta terdiri dari 11 pemain dalam satu tim. Permainan ini menganut teknik dan taktik yang cepat, terutama saat mengolah bola, mengumpan bola dengan stick, dan berlari dengan kecepatan tinggi untuk ke arah gawang lawan. Sehingga diperlukan energi yang cukup dari karbohidrat dan protein dari makanan. Oleh karena itu, kami membuat inovasi produk yang cocok dikonsumsi untuk atlet hoki dalam memenuhi kebutuhan mereka. Curcol atau kakamerol merupakan makanan pembuka yang terinspirasi dari negara Jepang. Pada pengembangan produk kali ini, curcol berisikan nugget tuna yang kaya akan vitamin B1, wortel, buncis, serta selada, dibalut dengan serutan mentimun yang beroleskan alpukat yang kaya akan sumber lemak baik bagi tubuh. Curcol disajikan dengan saus wijen sangrai yang mengandung vitamin, mineral, dan omega 3. Perpaduan bahan ini sangat dibutuhkan oleh atlet hoki yang membutuhkan kebutuhan zat gizi kompleks. Cubit atau cuipan buah bit terbuat dari campuran tepung beras, ekstrak buah bit dan wortel, isian ayam, serta tambahan saus kari. Nitrat pada buah bit memberikan manfaat bagi atlet hoki, yaitu peningkatan jumlah oksigen yang dapat diserap oleh tubuh, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan performa atlet. Nah, selanjutnya ada wish chopper atau sandwich rice paper. Sandwich rice paper ini terbuat dari beras yang dicampur dengan multigrain, daging sapi yang dicampur dengan tempe dan jamur, selada, dan wortel. Nah, dicampurnya daging sapi, tempe, dan jamur ini memiliki protein yang tinggi dan baik untuk masa pemulihan cedera dari atlet hoki. Nah,
Sedangkan untuk percampuran antara nasi dan juga multigrain merupakan sumber karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi atlet. Almona atau almond banana merupakan minuman yang terbuat dari susu almond, jahe, dan juga jelly yang terbuat dari pisang. Nah, minuman almona ini mengandung banyak sekali mineral yang dapat menggantikan cairan yang hilang pada tubuh atlet saat latihan ataupun sesudah pertandingan. Buah pisang mengandung vitamin B yang bermanfaat untuk membantu proses pemecahan karbohidrat menjadi energi pada tubuh atlet. Selain itu, pemilihan bahan ekstrak jahe dikarenakan jahe mengandung senyawa aktif yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Take a chance with me. Permainan bulu tangkis atau disebut juga badminton adalah permainan yang menggunakan raket sebagai alat pemukul dan shuttlecock sebagai objeknya. Tujuan permainan ini adalah menjatuhkan shuttlecock di daerah lapangan lawan dengan melewati atas net untuk mendapatkan sebuah poin. Permainan bulu tangkis ini dapat dimainkan secara individual, yaitu dengan satu orang melawan satu, maupun secara ganda, yaitu dua orang melawan dua orang. Oleh karena itu, seorang atlet bulu tangkis yang memiliki tingkat kegiatan aktivitas fisik yang tinggi akan dapat membutuhkan kebutuhan zat gizi yang tepat agar ketersediaan sumber energi di dalam tubuh dapat tetap terjaga dengan baik. Nah, maka dari itu, kelompok kami membuat sebuah produk untuk mencukupi kebutuhan zat gizi mereka. Yang pertama ada appetizer. Untuk appetizer, kami membuat hidangan yang bernama Spicy Shrimp Bites, yaitu hidangan yang terbuat dari udang dengan saus pedas, potongan nanas, selada, dan juga keju yang kemudian disusun di atas roti gandum. Hidangan ini dapat dijadikan sebagai hidangan pembuka yang sangat cocok untuk atlet bulu tangkis. Lalu yang kedua adalah entry. Untuk entry ini kami membuat hidangan yang bernama gnocchi labu. Gnocchi merupakan makanan ringan yang bertekstur kenyal yang terbuat dari labu kuning yang dicampur dengan tepung tapioka. Gnocchi memiliki rasa gurih yang pas jika dimakan dengan sambal pedas manis. Perlu diketahui bahwa labu kuning memiliki banyak sekali manfaat, terutama berperan dalam pembentukan sel darah putih, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh seorang atlet. Kemudian untuk hidangan utamanya yaitu main course, kami membuat hidangan pas ayam atau disebut juga pasta saus bayam, yaitu pasta yang dicampur dengan saus bayam dengan menambahkan udang dan juga jamur. Di sini kami memilih bayam karena sebuah studi menemukan bahwa bayam mengandung nitrat yang dapat meningkatkan performa olahraga. Selain itu, sayuran berwarna hijau seperti bayam memiliki banyak sekali nutrisi yang sangat penting untuk kinerja atletik. Bayam juga merupakan sumber vitamin K yang dapat membantu atlet menjaga kesehatan tulang. Yaitu dessert atau hidangan penutup. Di sini kami membuat hidangan soft cookies yang bahan utamanya terbuat dari pisang dan oatmeal dengan madu sebagai pemanisnya. Dessert ini tentu dibuat dengan bahan yang bergizi, mengandung karbohidrat dan tinggi vitamin sehingga dapat menambah energi pada atlet bulu tangkis. Selain itu, produk cookies ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga rendah lemak.
Produk ini cocok dikonsumsi sebagai camilan bagi atlet bulu tangkis baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Adalah kompetisi atletik secara individu mencakup jarak 60 meter hingga 400 meter dengan sumber energi anaerobik di mana penggunaan glukosa tanpa oksigen sehingga pembuatan ATP dapat terjadi secara cepat. Sprinter membutuhkan zat gizi yang seimbang mulai dari makronutrien sebagai sumber energi selama fase latihan dan pertandingan, hingga mikronutrien seperti kromium, zat besi, magnesium, kalsium, kalium, antioksidan, zinc, yang meningkatkan kesehatan sprinter dalam masa recovery, sehingga mengurangi risiko cedera dan kelelahan otot. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top and you, we could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything. Oh, we gonna ride till we fall. Kulit dimsum disubstitusi dengan ekstrak buah bit yang kaya akan nitrat guna meningkatkan kekuatan otot pada atlet. Isian pada dimsum juga ditambahkan kacang polong karena mengandung asam amino BCAA yang berperan untuk membangun otot. Cake Crunch terinspirasi dari hash brown yang terbuat dari kentang dengan modifikasi berupa penambahan brokoli, tahu, dan telur. Kentang dan brokoli yang mengandung kalium berguna untuk memperlambat pelepasan oksigen dan mempermudah pengambilan oksigen dari udara. Greenwich Crab produk dengan substitusi ekstrak bayam pada kulit tortilla dengan isian ayam, wortel, lobak, dan saus mayones sebagai dressing sauce. Bayam dipilih karena mengandung asam nitrat yang berperan dalam memberi sinyal dan pengaturan fisiologis tubuh manusia. Macho Sport Jelly merupakan inovasi dessert jelly dengan bahan dasar kurma, coklat, dan madu yang dikemas unik seperti sport gel komersial. Kurma jenis sukar yang digunakan mengandung tinggi karbohidrat, monosakarida yang cepat diserap tubuh. Penggunaan coklat jenis dark coklat mengandung zat besi, magnesium, zinc, serta kaya akan antioksidan. Atlet tolak peluru. Tolak peluru merupakan cabang olahraga yang membutuhkan kekuatan otot untuk dapat melempar peluru yang terbuat dari logam. Atlet tolak peluru harus mampu melemparkan peluru sejauh-jauhnya sehingga memerlukan kekuatan otot, kecepatan, serta tenaga agar mahir dalam bidang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seorang atlet harus mementingkan kebutuhan gizi agar memiliki tubuh yang prima.
sehingga diperlukan asupan karbohidrat dan protein dalam jumlah yang tinggi. Mengonsumsi karbohidrat sebagai bahan bakar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi serta protein sebagai perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan otot. Pada pengembangan produk ini, kami menyiapkan 4 macam hidangan untuk atlet tolak peluru. Pertama, yaitu appetizer yang dibuat oleh Maghfirah Izzatul Maulia dan Shalsabila Hana Farelia. Kroffel merupakan kroket yang cara pemasakannya menggunakan oven. Berbeda dari kroket pada umumnya yang biasanya dimasak dengan cara dibalur tepung panir dan digoreng, pemasakan menggunakan oven bertujuan untuk meminimalisir kadar lemak dalam makanan. Pembuatan kroffel ini terdiri dari bahan utama yakni ubi, tepung terigu, keju, dan daging sapi cincang. Kroket tersebut dapat diambil dan dimakan dengan mudah di mana saja. Yang kedua adalah makanan entry berupa Paul Bit yang dibuat oleh Lu'lu'atul Hilmiah dan Maria Jessica Letsoin. Paul Bit merupakan singkatan dari bakpao buah bit. Paul Bit berbahan dasar tepung terigu, ragi, ayam, dan buah bit. Buah bit dalam bakpao ini berperan sebagai pewarna alami. Paul Bit mengandung karbohidrat sebagai sumber energi dan mengandung protein yang dapat membantu proses pembentukan otot dan mempercepat proses recovery. Selain itu, terdapat nitrat yang berasal dari buah bit yang mana merupakan salah satu zat ergogenik yang bermanfaat bagi atlet tolak peluru seperti untuk mengatur aliran darah dalam otot dan respirasi pada mitokondria. Selanjutnya terdapat main course yang dibuat oleh Diva Nur Khairiyah dan Aisyah, yaitu Slim Chicken Wrap. Slim Chicken Wrap merupakan hidangan utama padat kalori yang tinggi karbohidrat dan protein. Wrap food ini terdiri dari kentang tumbuk dengan bumbu perkedel, ayam panggang, saus salsa, dan bayam yang dibungkus dengan roti tortilla. Slim Chicken Wrap ini merupakan jenis makanan utama yang praktis serta tinggi kolagen dan vitamin C dari substitusi bayam yang dapat menjaga kondisi sendi-sendi atlet agar dapat bertahan selama proses latihan. Slim Chicken Wrap mengandung kalori dan protein dalam jumlah tinggi yang dibutuhkan oleh atlet tolak peluru untuk mempercepat proses recovery. Selain itu, kandungan kolagen dan karbohidrat yang tinggi sebagai simpanan glikogen menjadikan atlet tersebut tidak akan cepat merasa lelah dan tidak mengalami penurunan intensitas dan performa olahraga. Beverage. Terakhir adalah beverage yang dibuat oleh Cindy Dwi Arianti, yaitu milkshake bun coffee. Milkshake bun coffee merupakan milkshake yang berbahan dasar dari buah pisang, whey protein coklat, kopi, dan susu rendah lemak yang minumannya ditunjukkan untuk atlet tolak peluru sebelum melakukan latihan. Milkshake ini mengandung sumber karbohidrat, protein, serta rendah lemak yang baik untuk memenuhi kebutuhan atlet. Milkshake bun coffee memiliki kandungan kopi yang dapat menambah konsentrasi atlet selama melakukan latihan. Milkshake ini dikemas dalam bentuk botol yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Sesali entah apa yang kan ku hadapi, semua ku lalui, takkan pernah berhenti. Aku tak hiraukan sedih. Aku kembali menjalani matahari datangkan pagi. Entah apa yang kan ku hadapi, semua ku nikmati. Semangatku beri dengan lagu ini, nadaku melayang-layang menemani. Dengarkan melodi
emosi coba menghalangi. Namun detik takkan menanti. Entah apa yang kan ku hadapi, semua ku lalui. Entah apa yang kan ku hadapi, semua ku nikmati.